terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan Mas Diki ini kalau misalnya tadi Anda mengatakan ya masyarakat harus punya kesadaran begitu. Itu kan masyarakatnya yang menonton apa yang diprovokasi begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang provokatornya gimana? Biar kita menyadarkan, ayo dong jangan provokasi lagi gitu. Itu gimana caranya? Ya memang kalau kita bicara provokator itu kan sebenarnya tidak ada orang yang mau disebut provokator gitu kan. Ya mungkin ini kemudian suara masyarakat yang harus didengungkan, dikuatkan suaranya bahwa kami menolak untuk dieksploitasi atas perbedaan yang ada. Kami menyuarakan bahwa ya politik memang kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak ingin politik itu memainkan sisi perbedaan itu menjadi sebuah sumber yang kemudian dieksploitasi untuk kemudian kita dibentur-benturkan. Saya pikir masyarakat harus menyampaikan itu kepada politisi, kepada siapapun yang kemudian bisa kita sebut sebagai provokator bahwa. Nah, ini menarik. Kalau misalnya tadi disinggung politisi atau siapapun yang bisa kita sebut sebagai provokator, apakah memang provokator ini berasal dari elit politik, Bang Emrus? Saya pikir bisa jadi karena elit politik ini bisa dibagi dua. Politisi yang negarawan dan politisi yang haus kekuasaan. Nah, mereka yang haus kekuasaan itu akan Machiavellian. Machiavellian artinya aktor itu menghalalkan berbagai cara untuk kekuasaan, bahkan mengeksploitasi perbedaan. Yang penting dia menduduki atau terpilih atau memiliki kekuasaan itu. Tapi bagi yang negarawan tidak. Nah, itu terjadi tidak di Indonesia saat ini, yang mana ini? Saya pikir saya melihat ada memang tokoh-tokoh elit kita yang negarawan gitu ya. Biasanya mereka inilah legowo kalau dia kalah ataupun menang. Kalau dia menang tidak euforia, tetapi ketika dia kalah dia akan legowo, bahkan menelepon langsung lawannya. Terima kasih, Anda saya dukung, Anda menjadi presiden kita atau gubernur kita. Itu bagus sekali, itulah negarawan. Tetapi seringkali memang mencari lagi celah-celah yang memperuncing pertikaian-pertikaian ketika kampanye. Ini tidak baik. Sekalipun boleh jadi proses pemilihan itu ada kurang di sana sini, iya. Tetapi kalau terus kita perdebatkan itu nanti kapan mau selesai? Oleh karena itulah maka dibentuklah apa yang disebut Mahkamah Konstitusi. Kita serahkan aja ke Mahkamah Konstitusi kalau ada perbedaan, tidak menggerakkan suatu demonstrasi atau apapun sifatnya, baik digerakkan maupun tidak digerakkan. Karena menurut saya sekarang ini sebaiknya menurut saran saya, sudahlah mengenai persoalan DKI Jakarta, pro dan kontra, hentikan saja. Mari kita kawal proses peradilan tentang Ahok. Mari kita kawal Anies nanti memimpin Jakarta ini, itu lebih produktif daripada kita turun ke lapangan lagi menciptakan suasana yang tidak produktif bagi masyarakat. Demikian. Mas Diki, kalau misalnya ini bagaimana caranya untuk biar masyarakat tuh ya sadar lagi gitu loh. Kita memang dalam bernegara ini banyak perbedaannya begitu. Nah, mungkin menurut saya yang penting adalah masyarakat disadarkan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu yang kemudian sehari-hari ada, dan itu bahkan dalam banyak hal perbedaan seperti laki perempuan, warna kulit, warna rambut itu adalah terberi. Yang nggak bisa kita pilih begitu. Tidak bisa kita pilih. Artinya apa? Dan ini kebetulan kan masyarakat Indonesia dikatakan masyarakat yang religius, yang kemudian kita percaya adanya Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita berbeda. Nah, sekarang perlu disadarkan, dan menurut saya itu nanti bicara tentang peran pendidikan juga, menyadarkan bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan itu. Apakah perbedaan itu ingin kita jadikan sebagai sumber konflik atau sumber perdamaian. Jadi menurut saya itu yang penting. Oke, terima kasih Mas Diki dan juga Pak Emrus sudah Boleh sedikit tambahan? Sedikit saja, sedikit Mas, singkat. saja. Nah, artinya bahwa untuk menyelesaikan persoalan konflik di Indonesia sebaiknya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo segera membuat dialog nasional dari berbagai kepentingan yang ada di Republik ini. Demikian. Semoga didengar dan semoga saya pikir Pak Joko Widodo adalah tokoh yang mau mendengar. Baik, terima kasih Pak Emrus dan juga Mas Diki sudah hadir di sini. Dan pemirsa, jangan lupa kami ajak Anda kembali untuk merajut kembali kebinekaan yang mungkin saat ini sedang terpecah belah di Indonesia. Jangan sampai perbedaan ini memisahkan kita, tapi justru harusnya menyatukan kita. Terima kasih sudah menyaksikan Speak Up Trans. Saya Laura Elvina, undur diri, selamat siang, sampai jumpa. Satu bangsa
Sah.